sampaikan sebelumnya bahwa pertanian modern buah melon ya. Pada video sebelumnya itu baru lahannya yang mana baru mulai cocok tanam. Nah, mungkin pada kali ini perlu kita sampaikan juga bahwa dasar-dasar bertani buah melon. Sebelum lanjut, ya, jangan lupa biar channel Budi Ali yang berkembang, minta tolong like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya biar tahu kalau Budi Ali yang mengupload video baru tentang teknologi untuk kehidupan, bisa tahu lebih. Belum lanjut ke yang lain atau pengen tahu hasilnya buah melon seperti ini, nah, dan sistemnya bagaimana sih, itu yang perlu rekan-rekan tahu kan. Tapi sebelum menuju ke hasil buah melon yang seperti ini ya kan, itu perlu dasar-dasar atau perencanaan. Namanya bisnis itu harus direncanakan. Contoh, yaitu poin nomor 1, kualitas buah yang diinginkan. Yaitu buah apa sih yang diinginkan, targetnya. Nanti mau jualnya kemana, harganya berapa, itu yang perlu dipikirkan awal. Nah, terus berikutnya yaitu sehubungan dengan kualitas buah itu akan berpengaruh pada pemilihan lahan. Kondisi lahannya bagaimana? Secara umum tingkat keasamannya tanah di beda daerah itu berbeda-beda. Bahkan beberapa satu wilayah pun beda tempat berbeda. Nah, mungkin yang lebih spesifik untuk di buah melon ini yang saya katakan pemilihan lahannya yaitu lebih ke apa yang namanya ya, itu tanah sawah atau tanah kering gitu ya, artinya gitu. Jadi seperti pada saat-saat sekarang ini kalau pemilihan lahannya salah, akhirnya wah salah, kasarannya ngomong gitu, kemungkinan bangkrutnya besar. Kenapa? Curah hujannya tinggi. Nah, pertanyaannya lain, apakah enggak usah nanam melon saja? Itu bukan solusi. Yang pasti buah melon atau buah itu kan selalu dibutuhkan kapanpun. Nah, artinya dengan kondisi seperti ini, yang seperti buah yang kemarin kita tanam itu nggak ada masalah. Karena tanahnya memang tanah kering atau tanah yang memiliki kontur itu membukit. Artinya stok air itu ada di bawah. Karena penyiraman buah yang kemarin kita kerjakan itu kita pompa dari bawah. Artinya walaupun hujan segede apapun, kasarnya ngomong nggak begitu berpengaruh lah. Kecuali ya berturut-turut 24 jam atau 48 jam, nah itu akan berpengaruh. Tapi kalau hanya 3-4 jam yang gede pun nggak akan berpengaruh, karena air akan langsung hilang atau langsung mengalir. Nah, selanjutnya yaitu mengacu ke cara tanam. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga mengenai cara tanamnya gitu loh, atau yang lebih banyak dilakukan para rekan-rekan petani dari Sabang sampai Merauke secara umumnya adalah secara pakai hamparan, atau seperti nanam cabai ataupun nanam tomat dan lain-lain seperti yang dilakukan secara umumnya, yaitu yang bikin galengan-galengan gitu, habis itu ditutup plastik baru ditanam-tanemin. Nah, itu satu. Yang kedua, greenhouse. Nah, kayak seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, berarti ada dua cara penanaman. Satu, tradisional atau yang secara umum dilakukan. Yang kedua, secara greenhouse. Nah, hal selanjutnya adalah mengenai pasar, yaitu segmen. Buah ini kita jual kemana? Atau kita menanam buah ini tujuannya kemana sih? Ada pesanan? Atau mungkin kemarin di video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa yang dilakukan sekarang adalah menanam buah yang sudah dipesan orang. Artinya itu sudah kontrak. Karena dasarnya melon di Jakarta sendiri itu cukup besar sekali. Hotel nggak mau pakai melon yang kualitas KW2 atau yang tingkat kemanisannya tidak jelas. Image hotel perlu.
Nah, contohnya di situ. Makanya kita tanam yang kemarin di Cikampek adalah pakai sistem greenhouse. Nah, ini memang membutuhkan sedikit mahal biayanya. Tapi dengan harga yang jelas, dengan kualitas yang jelas, pasarnya jelas, artinya sudah jelas nih untuk hotel dan setaranya atau yang lain. Nah, kalau yang untuk ini untuk tradisional atau ini pasarnya untuk pasar umum yang artinya untuk kelas KW, artinya dengan modal seadanya atau dengan apa namanya biaya yang dikeluarkan biasa, artinya ya akan menghasilkan buah yang biasa. Tapi di dalam video di dalam pertanian yang kita lakukan seperti di Cikampek ini, baik secara greenhouse maupun secara tradisional itu memiliki kemanisan yang cukup gitu loh. Walaupun memang yang ini agak perlu ekstra perhatian khusus untuk mencapai tingkat manis yang sesuai yang diinginkan. Artinya di situ. Yang tentunya dengan adanya bisnis ini, karena ini bisnis melon ini memang kita targetnya adalah yang bisa menghasilkan atau menjadikan lahan bisnis, lahan usaha baru, atau lahan usaha yang harus ditekuni. Makanya ya kita harus bikin rencana yang benar, dilakukan yang benar, cara penanaman yang benar, pemupuannya pun yang benar, gitu. Nah, yang lebih detailnya lagi soal pemupukan, soal nanti konsepnya yang lain lagi, akan saya sampaikan di video yang akan datang. Makanya saya minta tolong loncengnya ditekan, karena ini video menanam buah melon ini akan mungkin kemarin 1, sekarang 2, besok lagi 3, bisa 4 atau 5 kali. Artinya ini akan bernyambung, karena kalau bikin sekali bikin agak repot, dan katanya pasti teman-teman kan maunya yang update realnya seperti apa sih tanamannya. Karena setelah ini nanti saya ada rencana itu mau camping di buah melon, artinya gitu. Nanti bisa saya sampaikan di saat nanti mungkin siangnya seperti apa, malamnya seperti apa, asiknya seperti apa, akan saya sampaikan. Dan juga di Cikampek ini poin yang satu lagi masih ada, tapi nanti saya sambung lagi. Salah satu konsep, atau sobat saya lanjut deh ke poin yang kurang satu sih masalahnya, membaca pasar. Itu ya poin terakhir. Nah, membaca pasar ini sering terjadi loss, artinya kehilangan momen pasar. Contohnya di saat Lebaran, Haji, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Contohnya seperti itu. Itu kan libur panjang. Nah, itu kadang-kadang momen-momen itu tidak beberapa orang tidak diperhatikan. Dari dulu kala sudah beberapa tahun, nah cabai selalu mahal, daging selalu mahal. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan pasarnya jelas gitu loh. Kalau Lebaran pasti kebutuhan cabainya tinggi, butuhnya kelapa tinggi. Nah, contohnya begitu gitu. Nah, ini fungsinya membaca pasar ya di situ. Artinya kita mau nanam buah semangka ini atau buah melon ini, itu pasarnya itu mau kita jual kemana. Yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa itu sudah kontrak dengan hotel, oke, atau kapal-kapal pesiar. Nah, yang berikutnya yang pasar tradisional ini harus kita baca nih. Nah, contoh, kita belajar sedikit. Pasar Jakarta bisa jadi disuplai dari Bogor dan lain-lain, mungkin Kerawang atau dan sekitarnya. Kita harus estimasi dengan kondisi sekarang, curah hujan dan faktor-faktor X dalam pertanian, kita harus menganalisa juga. Nah, di situ. Jadi mungkin satu misal nih, contoh, dengan musim hujan pasti buah-buahan, terutama yang buah ditanam artinya yang merambat di tanah seperti buah melon,
terus semangka, gitu-gitu susah gitu loh di musim hujan. Karena apa? Karena banyak lahan yang dipakai adalah lahan pertanian atau lahan sawah. Nah itu mungkin faktor airnya karena terlalu banyak, nah kemungkinan gagalnya lebih besar. Nah ini peluang bagus, artinya nanti akan terjadi namanya kekurangan buah di pasar. Nah kalau kita bisa memberikan atau menyuplai atau menyediakan buah yang bagus, tentunya akan memiliki nilai yang tinggi. Poinnya membaca pasar adalah itu. Oke. Menyambung konsep pertanian yang dilakukan di CKK ini memang dimaksudkan itu untuk lahan bisnis. Artinya konsepnya tertata dengan jelas. Satu, sebagai lahan pertanian itu menghasilkan buah, ya pasti yang tujuan utama. Yang kedua, dijadikan fasilitas untuk hiburan, tempat berwisata. Bahkan sekarang ini dari kebun, nah contohnya ini kebunnya, ini dari dari pinggiran kebun ini itu udah dibuka jalan untuk adventure, off-road. Nah ini udah nanti di pikiran ini bisa untuk off-road gitu loh. Kemarin udah di trail satu kan, itu untuk nyoba tanah ini gitu loh. Yang MTV-nya mudah-mudahan segera muncul lagi di sana gitu loh. Ini baru satu poin untuk off-road. Nah satu lagi ini nanti untuk camping, tempat camping, tempat berkemah keluarga. Poin lagi yang artinya memang lebih detailnya nanti saya akan disampaikan oleh yang punya itu Pak Haji di video selanjutnya. Artinya pada video kali ini walaupun hanya sedikit, yang artinya memang kondisinya ini kan baru masuk ke umur 1 bulan. Nah kondisinya seperti itu. Nah artinya nanti minggu depan pasti kan sudah dari daun, dari ketinggian juga sudah akan lebih tinggi lagi dan pemandangannya lebih asik. Saya rasa sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Loncengnya ditekan, jangan lupa. Dan saya berharap bantuan dari rekan-rekan semua, minta tolong kalau video ini berkenan atau memiliki nilai tambah yang baik, minta tolong di-share biar teman-teman atau rekan-rekan yang lain bisa melakukan hal yang sama. Mari bertani, karena peluang buah Indonesia masih impor, dan impor. Peluang besar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.